inkubasi ya. Jamur apa tak? Proses inkubasi. Inkubasi ini untuk ini loh, penumbuhan miselium. Ini yang putih-putih ini miselium. Ini udah 50%. Ini beda-beda walaupun Habis itu nanti kayak mana? Walaupun bareng dia beda-beda proses. walaupun bareng proses apa beda. Beda. Habis itu kayak mana nanti? Ini nanti Jadi putih semua gitu ya. iya. Nanti. Ini ada juga yang kontam. Biasanya hijau-hijau, ini kena jamur hijau-hijau. Ini yang kontam termasuk banyak. Gagal ini berarti. Gagal. Ini kalau gagal Dibuka lagi. nggak dibuka, dia bisa dikukus lagi, terus dibibitin lagi. Loh ini padahal udah ada jamurnya loh. Itu jamur yang lain. Oh. Jadi kalau nutrisinya terlalu besar, Mm-mm. dia tidak hanya satu jamur, tapi tumbuh jamur yang lain. Susah ya berarti ya. Lumayan, benar-benar harus steril. Ini barengan jamur yang lain sama jamur sekitar. Coba. 92%. Dan setiap Oh jadi beda. Ini sebenarnya ini apa sih namanya ya? Benalunya lah ya. Oh. Nah, ini tapi dia karena ini udah lebih dari setengah miseliumnya, jadi masih bisa diselamatkan insya Allah. Kalau ini yang baru udah dikeluarin dari ini udah dikukus. Maafkan ini ya. Iya, biarin Ini aja. udah dikukus. Jadi siap dibibitin. Sebenarnya ini alat bibitnya ya. Ini di dalam sini ini masih panas jadi suami belum buka. Ini yang barusan dibibitin 2 hari. Ini tepat kukusan. Kukusan apa kak? Kukusan gimana sih? Kan ini kan setelah dibungkus dikukus. Kukusnya pakai apa tuh tak? Ya ini open. Ini open nih. Jadi dia nggak ada celah udara sedikit pun. Jadi dia pakai uap. Ya muat 1200 sampai 1300. Satu kali ngukus 1.000. Kak, ini nih 200. serpihan bubuk kayu itu kan? Iya. Iya. Serbuk kayu. Ini bahannya nggak cuma serbuk kayu, kapur sama dedak. Dedaknya kan untuk nutrisi. terus nanti jadinya gimana? Ini kan udah dikukus. Ini apa? Ini Kenapa? udah dibibitin. Apa ini? Ini biangnya, biang jamurnya, bibit jamurnya. Kan dia inangnya kan jagung. Jadi setiap baklok itu diisi 8 sampai 10 butir jagung. Bisa lebih sih, tergantung kita suka-suka. Karena kenapa kerja ada sama kata diri sendiri KTP? kan. Itu harus biasanya sih kami pakai spiritus, tapi karena agak ribet ya, jadi spiritus ini ganti lilin, bukan mengepet ya. Ini udah dikukus bakloknya, jangan yang belum dikukus. Kalau yang belum dikukus belum steril nanti bisa kontam. Ini bukan mau ngepet ya guys. Proses apa tak? Pembibitan. Pembibitan ini nggak sembarangan sebenarnya, harusnya tangannya. Ini karena alkoholnya lagi habis jadi pakai hand sanitizer. Hand sanitizer ini untuk mensterilkan tangan dari kuman-kuman penyebab kontaminasi pada jamur. Kalau sudah, terus ini juga ada 2 versi ya, ada yang pakai plastik, ada yang pakai botol. Ini kebetulan lagi pakai yang plastik. Ini dibuat lemah dulu, terus masukkan ke baklok yang sudah dikukus, sudah siap untuk dibibitin. Sebenarnya 7 atau 8 sih cukup. Sedikit ya nggak apa-apa sih, cuman kan biasanya mempengaruhi proses selama atau tidaknya tumbuh. Kemudian ini ring khusus ya. Kalau ini ring buat sendiri dari bambu juga. Kalau ini ring khusus dari sononya. Sebenarnya yang kayak gini. Masuk pentingnya, ringnya biasanya dipanaskan dulu. Enggak juga nggak apa-apa. Prosesnya seperti ini. Harus ditalik ya supaya kencang. Ini fungsi kertasnya tadi adalah buat menutup, tapi harus dipanaskan dulu supaya steril. Yang penting ada kena panas. Radiasi panas aja deh. Nggak harus sampai gosong. Kebakar ini guys. Karet. Ini juga nggak terlalu kencang sih, nggak harus sampai nggak bisa dibuka. Jadi tada, seperti ini. Biasanya masa inkubasi itu 2-3 minggu. Kadang kalau misalnya bikin berapa banyak tak segini? Maksudnya sehari itu kalau lagi mau bikin berapa jadinya? Seberapa itu? Sebalok ya? Baklok. Kalau yang itu kan karena dikerjain ya orang, itu 1.500-an 6 hari.
cuman yang jadi hanya 30%. Ya Allah. Baru kali ini kami mengerjakan ke orang dan jadi Biasanya sendiri. biasanya memang Awan-awan asal kelakon. sama suami aja. Mungkin orang ngerjain Asal aja. Ya entah salahnya di bibit, salahnya di mana kan kita nggak tahu. Dan itu hasilnya yang salah itu. Yang kontam ya se opening kan yang kontam itu udah dikukus lagi sama masih ada sisa lagi. Oh, jadi walaupun kontam dikukus lagi nanti bisa jadi. Masih bisa. Kemungkinan jadi, tapi tidak bisa dipastikan 100%. Ini yang di sini umurnya berapa nih, Tak? Kalau ini baru 2 hari. Ini tadi kan yang sebelah sini nih baru 1 hari. Ini kan di sebelumnya baru mulai semburat aja sih itu. Kalau yang itu udah ada yang kontam lagi tuh. Oh, yang itu ya. Kalau yang ini baru yang tadi sama yang di sana. Jadi Yang belum ada, Kak. kalau Ini kan tempat inkubasi. yang kontam itu Buat begini. pengumpulan muslim, jadi belum ada yang buah. Kalau ada yang Tuh. buah di dalam kombong. Oh, ini kombong itu. Harus terus. Ini umur berapa, Tak? Ini 2 mingguan lebih. 2 minggu. Kan beda-beda mereka proses tumbuhnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kak, itu yang kombong ada. Ini tempatnya. Ini lagi turun produksi ya, jadi gak banyak. Lumbung. Ini sebenarnya tuh ya cuma halaman belakang tapi dimanfaatkan jadi. Ya ampun, Ini siapa? jadi. Cantik banget, putih banget ya. Iya, makasih. Ya Allah, Nih. putih banget. Ini udah bisa dipanen ini, Tak ya? Ya, ini sudah siap panen. Kalau yang Boleh diambil nggak, Tak? Putih, boleh, guys. Gimana cara ngambilnya, Tak? Sesuai. tinggal dipotel aja. Nanti tak ambil. Ya ampun. Tinggal dipotel bebas. Bebas. Mau ke atas ke bawah. Oh, nih. Harus banget pokoknya. Depan nggak apa-apa. Kalau yang di atas sih masih belum ya. Biasanya kalau kita pegang kanopinya masih kaku, Berarti belum. masih bisa berkembang lagi. Ada juga nih yang telat. Biasanya udah lemah banget, udah lemas banget sama udah kuningan. Kamu mau metik nggak, R? Nih, R. Ini gede nih, R. Udah. Caranya oh gini. Cuma ditarik doang. Masuk boleh. Nih, kita lagi panen jamur di tempatnya Okta. Tuh, ya bentuknya ya Allah sempurna banget. Paripurna. Ini karena lagi turun produksi. Itu gede apa kecil? Bawah ada. Tuh. Ini kebetulan suami kan buat instalasi airnya udah otomatis. Oh, jadi nggak ribet ya? Tadinya kan nyiramnya pakai semprotan spray itu gitu. Satu-satu ya. Sekarang udah tinggal putar keran aja. Ini udah. Nih. Tahu ini udah bisa dipanen? Udah. Masa sih? Beneran? Mari kita panen, guys. Kanopinya belum sempurna terbuka. Oh my god. Cantik banget. Apa udah turun produksinya udah mau dibongkar itu? Oh, jadi Beneran tak luas banget. backlog ini juga nggak selamanya bisa produksi terus. Jadi bisa aja dia Normalnya sih 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Jadi Kebetulan nih udah 7 bulan tapi dia masih produksi. Walaupun satu backlog cuma satu Ya, jamur kayak bisa lagu gede ini kok banget. gue jadi parno ya. nih, Ini keluaran mana? Ini kenapa kak? Ini biasanya kalau udah ini kan udah mulai turun produksi ini udah bisa dia. Oh, dia kempes. kalau turun produksi dia udah kempes gini, tapi ini belum dibongkar Kayak gini ya. karena masih bisa menghasilkan jamur. Ini tadi bersih ya. Kayak Tuh. gini ya. Udah mulai jadi. Itu kenapa bro? Bisa. Tak, yang di sini boleh diambil nggak, Tak? Ya ampun, itu kok jamus. Boleh. Omsai. Ini yang generasi awal lun. Oh, ini generasi pertama. Ini nggak disingkirin. Belum.
Jadi walaupun dia udah turun produksi tetap ada jamurnya dan ini bisa dikonsumsi. Kita ambil yuk. Nih. Jadi memang seharusnya 3-4 bulan itu udah dibongkar. Nih. Oh iya ya. Oh, Ada juga dia yang ini. Jamur-jamur baru kayak gitu. oh jadi kalau udah kayak gini dia bakal tumbuh jamur-jamur lain gitu ya. Biasanya kayak gitu. Atau gangguan yang lainnya biasanya gurem. Gurem, Gurem itu kayak hewan kecil-kecil. kutunya ayam. Yang Nah, paling sedikit produksinya ini sih deket tembok ini. kenapa? Mungkin karena yang paling tertutup di antara yang lain dari matahari. Oh begitu, jadi itu juga mempengaruhi ya. Cukup. Pernah satu lorong ini, Ya, lorong ini doang 20 kilo. jadi pernah dalam satu lorong ini menghasilkan 20 kilo jamur. Kalau untuk yang punya, ini kan tadinya cuman halaman samping sih, Pak, ruang sampingnya. Bisa dimanfaatkan tuh kalau yang punya. Jadi teman-teman yang bisa dan mau bisnis jamur tiram ini sangat menjanjikan. Kalau jamur juga kan harganya stabil, nggak turun nggak banyak, naik juga nggak banyak. Nah, jadi Nita, nanya Nita, kalau misalnya kita bisnis jamur tiram gini ada nggak sih penyakit atau kendala-kendala yang dihadapi? Lumayan sih kalau untuk penyakitnya biasanya gurem, serangga-serangga kecil itu biasanya kalau misalnya kita pegang gini dia ada yang merayap-rayap gitu. Ini kebetulan lagi nggak ada guremnya karena sulit diprediksi juga kalau nggak dilihat secara detail. Sama biasanya ini kalau terlalu lembab nanti dalamnya ada ulet-uletnya, ada ulet-uletnya gitu. Ini kalau Dibuka gitu ya? dibuka gitu agak dikelopek sedikit mungkin kelihatan uletnya. Sama jamur lain tuh. Oh jadi kalau misalnya ini backlog ini juga nggak cuma tumbuh jamur tiram aja, tapi ada jamur lain yang bakal tumbuh dan itu menjadi hama ya? Itu aman. Kalau misalnya dia masih dalam kondisi baik sih nggak akan tumbuh jamur lain, tapi misalnya nih, kan tumbuh nih jamur lain. Nah ini misalnya yang udah memang backlognya sih tidak sehat tuh, itu yang bisa mempengaruhi produktivitas jamur tiram. Tuh bisa juga kita jual backlog juga ya. iya Tapi jadi open PO sebulan. Satu backlognya ini 2.500. satu backlognya 2.500. Jadi ini backlog yang udah dipilihin sama ownernya untuk kita bawa balik. Bawa berapa nih? 10? Ya Allah. Ini gimana cara ngerawatnya? Jangan asal bawa anak orang aja. Iya, tolong dijelasin dulu. Filmnya full, ada nggak ya contohnya? Iya ya ini. Sampai belakang belum? Belum. Pokoknya Itu kalau tuh. yang udah sampai belakang miseliumnya biarin aja. Nah, tuh. Nah, iya. Jadi kalau udah sampai penuh kayak gini biarin aja. Sebenarnya tergantung sih ya. Ada yang buka. Terus kalau udah penuh dibuka ringnya, dibuka. Nanti tak tutup lagi ya. Buka ringnya juga, terus dipotong. Kayak yang tadi di sana ya. Dicengkiwi, dimangapin. Ini dibuka gini, diangkat terus dipotong sampai segini. Iya. Seleher. Cuman ada juga yang ada dua opsi ya. Kalau misalnya sampai tumbuh jamur sendiri baru dibuka, terserah. Yang penting misiliumnya udah penuh sampai belakang. Terus dibuka. Terus penyiramannya sih jangan langsung diguyur pakai gayung ya. Bisa pakai spray gitu. Atau diciprat-ciprat kalau memang nggak ada spray. Sehari bisa 2 kali. Tergantung kalau misalnya kondisinya cuaca lagi lembab, sekali aja nggak apa-apa. Kalau panas banget kayak gini nih, 2 kali. tadi taruhnya di mana? Di tempat panas. Taruhnya di tempat yang lembab. Lembab. Tadi ngomong aja. Di mana buat tempat lembab? Kamar mandi, say. Kamar mandi bisa, atau di dekat kamar mandi, atau di kamar, di bawah tempat tidur, atau bisa di belakang rumah kayak gitu. Dan
karena kalau kayak omongan itu kan banyak bakloknya, jadi itu nggak baik untuk pernafasan, saat mengganggu paru-paru. Untuk sporangiumnya tadi yang kayak asap-asap Iya, itu, benar-benar. kayak Raden aja nggak boleh sering diajak ke situ karena bisa udah ada kasus kan gangguan paru-paru karena itu. Jadi hidung gue nih biasanya malam kalau nggak pagi itu Karena kalau proses produksinya masih ini ya. produksi masih banyak itu. Iya. Dalam kayak kita nyanyi di panggung yang dikasih asap itu. Oh. Jadi kayak jalan di kayak gitu. Kalau pas produksi lagi banyak, waktu itu sampai 30 kilo lebih itu kan. Sampai di dalam itu kayak mandi asap, kayak mandi uap gitu. Itu aja sih, perawatannya nggak terlalu sulit sih. Yang penting telaten. Dan nggak perlu dikasih apa-apa ya, cuma air aja. Jadi cuma disemprot air biasa gitu aja ya. Air biasa. Banyaknya air yang disemprot menyesuaikan aja atau ada mili-milinya? Sesuaikan aja, kan nggak boleh, kan kita bisa menilai masing-masing ya, jangan sampai terlalu lembab atau terlalu kering. Dipertahankan seperti ini ya.